Oh ya Romo, ada lagi nih Romo yang mungkin fenomena di mana tak sedikit, tak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak umat Katolik juga yang mengikuti pengajaran Alkitab dari gereja non-Katolik, Romo. Karena mereka mikir, oh ini kan sama-sama Kristen, oh ini kan pengajaran kitab suci nih, kebetulan dia nggak ikut yang Katolik, mungkin karena mainnya kurang jauh nih, padahal di YouTube itu bertebaran, termasuk juga ada Romo Bayu di situ juga, padahal mereka juga bisa mampir, mungkin karena kurang informasi mereka dapatnya, akhirnya mereka ikut pengajaran dari gereja lain, karena secara masif itu disebar-sebarkan gitu kan Romo. Apakah itu berbahaya Romo bagi orang Katolik mengikuti pengajaran kitab suci dari gereja lain, atau seperti apa tanggapan Romo? Jawabannya ya saya tidak menyarankan ya. Dan bahkan ada bahaya-bahaya yang mungkin terselubung. Bahaya-bahaya yang terselubung maksudnya bagaimana? Karena kan ajaran dari komunitas-komunitas non-Katolik ini mungkin ada ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Dan karena kita tidak aware, kita tidak sadar, kita menerima begitu saja tanpa menyelidiki, tanpa membandingkan dengan ajaran Katolik yang benar seperti apa, sehingga ada bahaya-bahaya yang terselubung. Jadi sangat kita perlu hati-hati sekali dengan kegiatan-kegiatan Bible study atau pembelajaran kitab suci dari komunitas-komunitas non-Katolik. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berhati-hati ya. Kalau ikut pun ya kritis ya, kritis. Ini sesuai dengan ajaran Katolik atau tidak? Ini benar apa enggak sih? Ya, jadi itu perlu selalu ditanyakan. Ya memang ada ajaran-ajaran mereka yang kebetulan ya sama ya, nggak ada bedanya atau sama dan ya bagus ya. Jadi tidak ada masalah di situ. Tetapi juga ada hal-hal yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan ajaran Katolik yang kadang-kadang terselubung, kita juga tidak tahu. Jadi memang perlu hati-hati sekali dalam mengikuti pembelajaran ini, dan baiknya sih tidak ikut. Saya sarankan ya tidak ikut. Jangan ikut teman-teman. Jangan lupa mampir ke channel Romo. Jangan lupa subscribe. Mungkin Romo dibandingkan Persemajaan lebih banyak itu perbedaan juga kan Romo dengan pengajaran dari gereja lain. Kayak mereka dalam tanda petik tidak menghormati Bunda Maria, kadang juga judge Katolik menyembah Bunda Maria, bahkan ada juga beberapa gereja yang menolak Allah Tritunggal, tidak mengakui kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember, dan masih banyak lagi perbedaan yang ada. Jadi kalian tetap setia dengan pengajaran dari gereja Katolik, bertanyalah kepada para suster atau para katekis atau juga para Romo kita yang luar biasa. Dan Romo, ini dua pertanyaan yang terakhir nih Romo, seputar kitab suci. Romo, bagaimana sih kita sebagai orang Katolik itu, setiap dari kita itu merupakan seorang misionaris yang mewartakan iman. Kita setelah dibaptis, kita dipanggil untuk juga mewartakan sabda Tuhan nih Romo. Bagaimana sih Romo cara kita mewartakan sabda Tuhan dengan baik? Pertama kita harus melihat hidup kita sehari-hari dulu ya. Kita dipanggil sebagai seorang misionaris atau seorang pewarta di dalam konteks hidup kita sehari-hari dulu. Pertama kita lihat siapa sih diri kita. Kalau kita orang tua ya, maka pewartaan pertama adalah mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang Kristen Katolik yang baik dan juga bermoral tentunya ya. Dan kalau kita contoh kalau kita seorang suami atau seorang istri, seorang yang menikah, maka dalam konteks itu pewartaan pertama kita adalah ya pasangan kita. Menjadi seorang suami ya tentu saja harus membawa istrinya ke gereja ya, selalu mengingatkan sang istri untuk membawa sang istri ke gereja setiap hari Minggu contohnya ya. Begitu juga sang istri ya membawa suaminya, mengingatkan suaminya untuk bersama-sama berdoa ya, bersama-sama melayani dan ke gereja. Itu konteks yang paling dasar ya. Jadi status hidup kita sehari-hari apa, itu pewartaan pertama yang paling dasar. Lalu kemudian kita baru merambah atau baru explore ke tingkat yang lebih luar. Maksudnya kita bisa ke konteks paroki. Di sana kan di paroki banyak kegiatan, banyak tempat, banyak kelompok
hanya komunitas yang bisa kita ikuti sesuai dengan tendensi hati kita melayani seperti apa, atau juga mengikuti kelompok-kelompok kategorial, juga banyak sekali kategorial Katolik yang bisa kita ikuti. Jadi bisa banyak bisa belajar juga di sana bagaimana mewarta ya. Jadi kita lihat kita di bawah Roh Kudus kemana dalam pelayanan. Namun saya selalu mengingatkan yang paling penting adalah yang paling dasar dulu ya. Kalau kita tidak mewartakan dalam konteks paling dasar seperti keluarga, maka pelayan-pelayan di tempat lain bisa jadi hanya pelarian, atau ya hanya sekedar pamer ya. Karena di rumah tidak akur, maka ke gereja. Nah, jadi pewartaan pertama itu dalam konteks keluarga dulu, baru kemudian merambah ke tempat-tempat lain, di paroki, di kelompok kategorial dan lain-lain komunitas. Iya. Wow, luar biasa Romo. Romo, ini pertanyaan terakhir nih seputar kitab suci Romo. Ada begitu banyak umat nih Romo yang mungkin masih mencari-cari gimana sih cara saya agar mencintai kitab suci ini Romo. Mungkin Alkitabnya udah berdebu, ditaruh di laci atau di lemari tempat eyang menyimpan duit aja gitu kan, nggak dibaca nih Romo sama umat nih gitu, udah berdebu. Gimana sih Romo cara kita umat Katolik agar semakin mencintai kitab suci atau Alkitab? Iya, pertama tidak kenal tidak sayang ya. Itu selalu prinsip dasar. Jadi kita harus mengenal dulu kitab suci itu apa. Kitab suci adalah sabda Tuhan, ya kan? Sabda Tuhan itu definisi paling dasar. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal sabdanya. Jadi itu motivasi dasar. Kalau kita mencintai seseorang, ya, kalau kita mencintai seseorang, kita pengen kenal dong orang itu. Kita pengen tahu hobinya apa, ya kesukaannya apa yang dia tidak suka, ya. Sehingga nanti kalau kita sudah semakin tahu dengan dengan orang tersebut, kita semakin mudah menyayangi dia ya, memberikan apa yang dia suka, menjauhkan diri dari apa yang dia tidak suka. Itu orang pacaran tahu lah ya. Sama juga dengan relasi dengan Tuhan kan. Kita sayang dengan Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang dia kehendaki dan menjauhkan diri dari apa yang dia tidak suka. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu apa yang dia kehendaki, apa yang dia tidak mau, ya, yang dia tidak kehendaki, dan sebenarnya Tuhan itu seperti apa? Bagaimana kita tahu? Ya, jawabannya adalah dengan membaca kitab suci. Mengetahui sabdanya, bagaimana dia memperkenalkan dirinya kepada kita melalui kitab suci. Jadi itu paling dasar menurut saya. Kita harus melihat kitab suci sebagai sabdanya. Kalau ingin kenal Tuhan lebih baik, mencintai Tuhan lebih dalam, ya jalan yang paling mantap ya membaca kitab suci. Tapi tentu saja perlu dibimbing ya, makanya ada homili, ada Bible study Katolik, supaya kita pun dibantu lebih dalam mengerti. Begitu. Iya, luar biasa Romo, dan semoga ini juga menjadi insight bagi sahabat Katolik. Keren ya, karena ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, tetapi ketika kita membaca sabda Tuhan, Tuhan yang berbicara kepada kita kan Romo. Dan Romo, ini yang terakhir nih, Romo, apa sih yang ingin Romo sampaikan kepada umat seputar kitab suci? Beberapa kata, silakan Romo. Ya, kitab suci adalah sabda Allah, sabda Tuhan bagi kita, dan ini adalah hadiah atau karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengenal Dia lebih baik lagi melalui gerejanya. Ya, jadi jangan lupa bahwa kitab suci itu yang menulis adalah gereja Katolik ya, yang melestarikan adalah gereja Katolik, dan yang terus mewartakannya adalah gereja Katolik juga. Jadi kita dipanggil untuk bersama-sama dengan gereja Katolik, menjadi bagian gereja Katolik, untuk mendalami dan mencintai Tuhan dengan merenungkan dan mengenal sabdanya lebih jauh lagi. Amin. Amin.